Di sekarang saya belum buka kamera ya. Sekarang kita bahas yang 4 kolom kemarin. Ada yang minta ini ya Excelnya ya, sekalian aja lah ya nanti, sekalian aja Excelnya nanti. Kita bahas sekarang yang 8 kolom ya, yang 8 kolom kemarin itu yang 4 kolom, sekarang yang 8 kolomnya. Sebentar saya buka dulu filenya. File kemarin itu Excel ya, Excel rekonsiliasi. Oke. Saya udah pernah nge-share soal itu ya, belum? Belum ya? Belum ada, Pak. Mana pula ininya yang kita tulis-tulis kemarin. Di mana pula saya simpan itu? Yang kita buat kemarin itu, yang 4 kolom ya kan? Mana ya? Gak ada. Kelupaan saya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Bapak kalau share screen Al-Quran itu di laptop dari aplikasi atau ada dokumennya, Pak? ada dokumennya lah, kayak dari PDF. Oh, boleh bagi, Pak. Oh Biar gitu. Boleh, kawan-kawan. boleh, boleh, boleh. Nanti dia apa Kasih, ya? Pak. Di grup WA ya, di grup WA coba. Ini dia dokumen yang saya kerjain kemarin itu, nggak tahu saya di mana. Yang kita ngerjain yang 4 kolom yang kita perbaiki itu di Excel sih. Itu mana ya saya bikin ya. Kalau udah banyak yang dibuka. Besar juga nih musabnya ini, musab Medina. Lumayan lah. Cobalah mudah-mudahan bisa di-share sama kalian. Sekarang masalahnya di Excel tadi ya. Gimana Excelnya tadi? Mudah-mudahan bisa ada. Oh iya, rekon 4 kolom ada. Sekalian saja. Tapi ya sekalian yang 8 kolom aja lah. Kita bikin di bawahnya. Ya, kita bikin di bawahnya file yang 8 kolom biar kita kerjain sama-sama. Nggak susah kok. 8 kolom nggak susah. Nggak, malah lebih istilahnya lebih simpel lah, lebih simpel saya kira. Coba nanti kita lihat. Yang kita buka dulu yang 8 kolom kemarin, 4 kolom kemarin. Atau ada yang mau ditanyakan dulu boleh saja yang terkait 8 kolom, 4 kolom ini pun boleh. Saya share dulu. Sebentar, ada tamu. Ada orang itu nih. Nah, ini Excelnya kan. Ini yang kemarin kalian minta kan. Jadi pemahaman kalian terkait dengan soal ini memang paling penting. Teorinya ini. Jadi kalau kalian nggak paham konsep setoran dalam perjalanan, cek dalam peredaran, cek kosong, tagihan oleh bank. Pertama yang harus kalian deteksi itu kalau ketika 4 kolom ini adalah ini masuk ke koreksian perusahaan atau ke koreksian akun bank, akun buku tabungan bank, kan gitu ya. Ini masuk ke koreksian buku tabungan, saldo tabungan atau ke
ledger bank. Nah, itu kalian deteksi dulu, itu pemahamannya. Ya, jadi setoran dalam perjalanan dan cek dalam peredaran. Ini sebenarnya kan contoh ya. Nanti banyak kasus-kasus lain lagi yang bisa jadi dia merubah saldo-saldonya. Nah, ingat yang kata-kata di sini sebenarnya. Ini yang agak kamu mungkin agak gampang biasanya. Di sini saldo ya. Di sini saldo, di sini penerimaan, di sini pengeluaran. Saldo itu berarti hasil kan, hasil penambahan dan pengurangan. Sedangkan ini hanya penerimaannya saja, ini hanya pengurangannya saja. Jadi terkadang di sini gamang kalau yang nggak biasa. Ya, coba perhatikan pelan-pelan lagi. Ini untuk yang 4 kolom. Nanti kita bahas latihan lah. Kita bahas kalau ada soal latihan yang sudah saya kasih di Sipadi, kita akan bahas. Kita coba bikin yang 8 kolom. Ya, kita coba bikin yang 8 kolom dengan soal yang sama. Dengan soal yang sama, kita bikin yang 8 kolomnya. Ya. Jadi kita bagaimana format 8 kolomnya? Kamu bisa lihat sebenarnya di itunya ya. Di teorinya kemarin kan udah saya share dia sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya kepalanya sih sama ya. Kepala laporannya sama. Kan gitu ya. Letak di sini aja lah. Kepala laporannya ini sama. Cuman dia dibelah lagi. Kan gitu ya, dibelah lagi menurut, kita turunkan aja ke bawah. Oh. Oke. Ini gimana ya? Nah. Kalau 8 kolom, dia tinggal dibelah-belah lagi per saldonya ini. Contoh nih, saldo tetap keterangan ada di sebelah kiri ya, tetap keterangan. Jadi ada kita belah lagi di sini 2. Jadi per saldo 31 Oktober ini kita merge. Ya kan di sini ada yang per bank. Oh, besar aja. Per bank. Ada yang per ledger atau buku besar. Mana pemahaman kalian yang lebih bagus? Apa ada bilang di sini ada kadang-kadang di sini bikin rekening bank. Ya. Ada di sini bikin buku besar bank. Bisa. Jadi inilah. Jadi rekening bank di sini maksudnya bukan rekening apa tapi rekening tabungan ya, rekening tabungan bank. Nah, itu. Lalu di sini kita pecah lagi. Kan sini kita pecah lagi. Sini kita pecah lagi. Ini dia. Pemahaman kalian lah, rekening bank, buku besar bank lebih jelas mungkin ya. Ini. Nah, seperti ini. Ini saldo Oktober, ini penerimaan November, ini penerimaan Oktober, dan ini saldo November. Inilah dia 8 kolom itu. Ya. Inilah dia 8 kolom itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gini. Inilah dia 8 kolom itu. Ya. Jadi kalau kita ini gitu kan. Ada saldo per 31 Oktober, ada yang saldo per November. Nah, ini yang kita. Nah, awalnya ya kan kita tetap meletakkan saldo awal atau saldo sebelum rekon. Saldo sebelum penyesuaian atau rekon. Nah, ini harus kita letakkan sini. Saldo sebelum rekon misalnya kepada bank. Bank itu untuk saldo 31 Oktober 5.895,42.
ya kan? Uits. Kan saldo menurut bank ini penerimaannya ini di sini dia 21212,4. Ini rekening bank, pengeluaran bank 24 128 1 dengan saldo bank ini 2979,72. Kembali saya ingatkan kalau seperti ini ya kan, kalau seperti ini kalian tetap begitu dapat soal, ini kan karena kebetulan soalnya sudah pernah kita coba ya, tetap kalian harus uji ya, tetap harus kalian uji saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran sama dengan saldo akhir. Kalau itu tidak kamu uji duluan, sia-sia nanti kerjaan di bawah itu. Kalau berbeda dia, kalau salah dia, itu dituntaskan dulu. Ya, jangan kalau kamu di sini kamu tidak paskan saldonya bahwa saldo akhir adalah saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran, kan gitu ya, seperti yang saya kemarin itu akan mengefek ke bawah, nggak akan ketemu nanti angkanya, nggak akan ketemu dia nanti angkanya. Kok jadi nggak balance ya, kok jadi nggak sama ya, nggak sama jadinya, nggak bisa disamakan gitu, nggak bisa disamakan. Sebenarnya saldonya sebenarnya berapa begitu loh, sebenarnya saldonya berapa kan gitu. Itu yang saya wanti-wanti di depan ya dalam pengerjaan rekonsiliasi bank ini. Nah ini untuk yang bank, untuk yang perusahaan mana dia? Alah, kecilan, nggak bisa ya. Coba bacakan dulu. Menurut 31 Oktober menurut buku besar bank perusahaan. Nggak bisa saya set. Coba disebutkan. Coba ditulis apa? Kasih tahu berapa nilainya biar saya ketik. Ada kalian? Ada pertinggal? 5 406,22. 406,22. Ini sebelum direkon ini kan? 406 Pak. 5406,22. 406,22. Ini sebelum rekon kan? Iya Pak. Oke, yang penerimaan November. Berapa? Ada yang tahu? Ada 4 ya? Gak ada yang nyatet, Glenn. Ulang ya, di manualnya diulang aja. Ya, dibuatkan tabelnya sendiri, dibuatkan di kertas atau dituliskan di kertas, kalian buat ulang, kalian hitung ulang dia. Belajar itu ya gitu lah, dihitung ulang. Berapa? Nampak? Nah, lama kalian. Jadi pun nggak bisa ngangkat ya. Nah nih, 21175 ya, 94. Ini rumahnya rusuh juga. Oh, kita ambil yang sini aja lah. Ini dia. Ini ya 21175. 5 kali plan. Terus yang November pengeluarannya ini 4. Nah, saldonya 255. Jadi
Jadi seperti yang saya bilang tadi, tetap kalian uji gitu loh, tetap kalian uji. Misalnya nih rekening bank, coba saldo awal bank ini ditambah penerimaan bank kurang ini pengeluaran. Nah ini kan sama, diuji dia, dua-dua pun diuji. Ini kalau yang buku besar, awal tambah penerimaan dikurang pengeluaran. Nah ini sama. Ini tetap diuji gitu loh. Jangan. Ya saya kan pakai laptop, kamu pakai kalkulator pun bisa. Kan gitu kan kamu. Masih ada kalkulator lab. Cabai gitu ya kan. Oke, coba kita hidupkan aja mudah-mudahan bisa. Oke. Nah inilah awalnya seperti ini, membuatkan saldo sebelum sebelum rekon. Nah kelebihan dari rekonsiliasi 8 kolom ini adalah daripada yang 4 kolom adalah kita bisa memulai dari mana saja, dari mana akun yang mau diperbaiki. Kalau kemarin yang 4 kolom ini kita kan mulainya dari bank saja kan gitu kan. Koreksi saldo rekening bank ya rekening bank saja, koreksi saldo ledger bank ya saldo ledger bank saja, sehingga dibandingkan yang kuning ini udah sama sesuai, ya inilah dia saldo sebenarnya kan gitu kan. Nah ini tujuan kita ya, seperti ini tujuan kita, mengetahui yang sebenarnya itu berapa saldonya. Tapi ingat ini tidak ada tertulis dimanapun kecuali di rekening kecuali di rekonsiliasi bank. Yang kuning ini, nilai yang kuning ini, yang di les kuning ini tidak akan ada kamu jumpai, baik di buku rekening bank, di buku tabungan maupun di ledger bank di perusahaan. Ini adalah hasil rekonsiliasi, ya. Ini adalah hasil rekonsiliasi, sehingga inilah hasil kerja kamu itu, ya. Inilah hasil kerja kamu itu, ya. Inilah hasil kerja. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk yang ke 8 kolom. Kita bisa mulai yang mana aja sebenarnya yang teringat di kita, gitu loh bahasanya. Yang mana teringat di tadi kita sebagai pembeda, ya kita bisa tuliskan. Ya kan, nggak mesti yang terkait dengan bank saja kan, nggak mesti. Contoh misalnya, yang paling gampang adalah biaya administrasi bank. Biaya administrasi bank. Kan begitu. Administrasi bank bulan Oktober berapa, bulan November berapa. Yang kita sampaikan kemarin saya sebutkan dengan biaya administrasi bank ini berarti yang kita koreksi adalah yang mana yang kita koreksi? Rekening bank atau buku besar bank? Coba. Yang kita koleksi rekening bank atau buku besar bank? Biaya administrasi bank. Ya. Dia. Rekening ya, Pak. Apa? Udah. Rekening ya, Pak. Rekening bank. Rekening bank atau buku besar bank? Rekening bank ya, Pak. Oh, tidak ya. Jadi bukan. Jadi saldo administrasi bank itu bank langsung yang membukukan. Sedangkan perusahaan belum membukukannya. Dan kalaupun membukukan itu adalah biaya administrasi bulan sebelumnya. Kan biasa gitu kan. Nggak kebayang di kamu ya. Kalau kita misalnya nerima rekening koran atau nerima rekening bank dari buku catatan ataupun print out buku bank kita, print out buku rekening kita dari bank itu sebulan sekali. Nah, kalau kita terima rekening koran bulan Oktober, kita nerimanya kapan? November. Kita terima November kan? Nah, di situ sudah dipotong langsung sama banknya biaya administrasi bank. Kita udah lunas? Belum, kenapa? Kita nggak tahu.
Kan gitu kan, kita nggak tahu tanggal berapa dia jurnal, tanggal berapa dia potong pun kita kadang-kadang nggak tahu. Belum tentu akhir bulan kali, belum ada kadang-kadang tanggal. Tapi intinya, dan kadang-kadang yang lebih variatif itu kalau dia biaya bunga ya, jasa bunga itu, jasa apa, biaya bunga tabungan. Nah itu dia, ataupun bagi hasil misalnya, bagi hasil itu variatif setiap bulan. Jadi ketika kita sekarang bulan September kan begitu datang rekening bulan Agustus baru kita tahu, begitu baru tahu barulah kita jurnal kan. Nah kita jurnal tanggal berapa, bulan berapa, ya, kita jurnal bulan berikutnya, iya bulan berikutnya, bulan November atau bulan September kalau yang di Agustus ini, pokoknya kita jurnal bulan berikutnya gitu loh. Nah yang jadi kan di situ yang jadi masalah kan itu tidak menunjukkan kondisi yang sebenar. Di situ rekonsiliasi ini mau kita jalankan. Ya kan sama aja Pak, pokoknya kan dibiayakan. Pokoknya dicatat biayanya. Iya, betul, itu tidak salah. Hanya saja pengertian transaksi adalah mencatat perubahan harta, hutang, dan modal di tanggal kejadian. Bukan diterima bukti. Bukan diterima bukti, tapi di tanggal kejadian. Nah itu transaksi sebenarnya. Secara teori itu, ya tanggal kejadian. Nah tanggal kejadiannya kapan? Bulan, kalau inilah tanggal kejadian biaya administrasi Oktober. Ya di bulan Oktober. Cuman yang kita tahu di November. Tentu perusahaan akan menjurnalnya di November. Ya kan? Nah baik. Di sini cara memperbaikinya seperti yang kemarin, ya seperti yang kemarin juga. Kalau Oktober berapa biaya administrasinya? Biaya administrasinya berapa tadi? 5,90 Pak. 5,90 biaya administrasi bank bulan Oktober ya. Nah, 5,9 itu kan belum ada di sini. Kembali kita ulangi lagi caranya kan. 5,9 itu kan, 5,9 itu kan terbalik saya. Nah, kan saya pun jadi terbalik. Kan enggak, kan udah ada di sini. Tapi belum ada di sini di buku besar. Ah ya di buku besar. Untung aja 4 kolom ya. 8 kolom, 8 kolom jadi saya bisa memperbaikinya dari mana aja. Nah, itu tadi. Jadi kita memperbaikinya di buku besar bank. Ya kan? Apakah di buku besar bank itu biaya administrasi bulan Oktober sudah dimasukkan di buku besar bank ya? Coba perhatikan pertanyaannya. Apakah biaya Oktober berapa tadi biaya administrasinya? 5,9. Apakah biaya administrasi bank bulan Oktober itu sudah dicatat oleh perusahaan di Oktober? Belum, Pak. Belum. Maka kita catatkan 5,9 di sini. Kenyataannya biasanya perusahaan akan mencatatnya di pengeluaran bulan November. November. Berarti dia di sini nih, di pengeluaran bulan November. Di pengeluaran bulan November. Di sini dicatatnya. Ya nggak boleh lah. Bukan di sini pengeluaran. 5,9 itu bukan pengeluaran November, tapi pengeluaran Oktober. Ini minus atau positif? 5,9 yang di sini. Minus atau positif? Ya, mananya? Dia menambah atau mengurang saldo? 5,9 ini? Mengurang, Pak. Kurang, Pak. Iya, dia mengurang saldo. Sekali nih mau apa ya? Dia apa? Jauh apanya? Jauh ininya, minusnya. Jadi saya khawatir kamu nggak tanda kalau ini minus. Jadi kita merahkan aja lah ya. Kita merahkan aja kalau dia minus, merah itu minus ya. Nah, sedangkan perusahaan mencatat 5,9 itu di sini. Apakah itu termasuk pengeluaran bulan November 5,9 ini?
Apakah 5,9 itu termasuk di 24029 ini? Apa termasuk nggak dia di sini? Kejadiannya, yang realnya, termasuk nggak dia di sini dibikin perusahaan? Termasuk, Pak. Termasuk dia di sini. Ya, 5,9 itu dimasukkan. Kenapa? Karena ini tahunya di bulan 5,9 tahunnya di bulan November, tentu jurnalnya di bulan November. Tapi yang sebenarnya kan gitu kembali kan, yang sebenarnya itu kan bukan di bulan November, tapi dia di bulan Desember. Makanya kita kurangi saldo Oktober. Di sini dia bukan di sini seharusnya kan gitu kan, dia tidak termasuk di pengeluaran bulan November. Maka kita apain di sini? Apain dia? Kita kurangi atau kita jumlahkan? Jumlahkan ya, Pak. Jumlahkan. Ini kan, nah itu tadi. Kurangi. Nah itu kan tadi saya bilang kan. Ingat, ini angkanya bukan, ini angka saldo. Ini setelah hasil ya, tambah kurang. Ini enggak, ini pengeluarannya. Jadi karena dia masuk ke sini, kita kurangi lah. Gitu. Jangan terkecoh dengan seperti ini nih saldo dikurangin. Ini bukan saldo ya. Penerima, ini jumlah ini. Bedakan, inilah kamu bisa membedakan antara jumlah dengan saldo. Ya kan? Bedakan antara jumlah dengan saldo. Saldo itu ada hasil pengurangan tambah kurang, mutasi. Saldo itu ada saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran, atau saldo awal ditambah penambahan dikurangi pengurangan, itu saldo akhir. Nah, saldo itu yang ujung-ujungnya. Setelah ada operasi tambahku kurang. Sedangkan yang di sini, yang di penerimaan dan pengeluaran November, itu adalah jumlah total ya. Total pengeluaran, total penerimaan. Karena perusahaan sudah mencatatnya di 24.029,67, tentu kita harus kurangi. Nggak di situ dia harusnya. Makanya kembali saya ingatkan, kamu harus paham betul teorinya. Ya, kamu harus paham betul teorinya, bagaimana, mana yang tambah, mana yang kurang, atau bagaimana kondisi biaya administrasi bank itu seperti apa. Nggak bisa hanya kurang tambah gitu aja. Oh, kalau biaya nih kurangin, kalau ini kurangin, enggak juga. Kan gitu ya. Baik, coba kita lihat. Nah, di sini di November berapa biaya apanya? Biaya administrasi banknya. 3,16. 3,16 November. Nah, nih kita masuk ke pengeluaran November. Karena dia biaya kan, biaya administrasi bank, kita masuk ke pengeluaran November. Dia sudah termasuk nggak ke 24.029,67 ini? Sudahkah? 3, berapa tadi? 3,16, Pak. 3,16. Sudah termasuk belum? Termasuk, Belum. Pak. Sudah termasuk belum? Belum, Pak. Belum ya. Karena kita tahunya dia nih 3,16, tahunya di mana? Di November, Pak. Di tahunya kita di mana ini? Waktu kita tahu ada biaya administrasi bank 3,16, tahunya kita di bulan berapa? Oh, di bulan Desember. Di bulan Desember. Ya, kita tahunya di bulan Desember, nggak di bulan November kita tahunya ini. Mana tahu kita di 3,16 di bulan November. Sedangkan ini adalah rekonsiliasi bulan November. Tahu kita 3,16 ini di bulan November? Enggak. Ini rupanya penerimaan bulan November, pengeluaran bulan November, pengeluaran bulan November. Tahu rupanya kita catat di pengeluaran bulan November di ledger. Uang kita ketemunya aja di Desember. Maka 3,16 ini kita tambahkan bahwa ini termasuk ke pengeluaran bulan November. Karena dia masuk ke pengeluaran bulan November, otomatis saldo November tentu tidak segini. Saldo Novembernya berkurang atau bertambah? Bertambah, Pak.
Pengeluaran bertambah, saldo bertambah. Coba. Berkurang. Saldo Berkurang berkurang, ya. pengeluaran bertambah, Pak. Pengeluaran bertambah, saldo berkurang atau bertambah? Coba dengar. Pengeluaran bertambah, saldo kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Pak. Berkurang ya, berkurang. Ya, ini agak apa sedikit. Memang pokoknya harus sedikit menganalisis lah nak ya. Memang kalian harus dipakai lah otaknya sedikit. Ya, harus dipakai lah otaknya sedikit. Sedikit aja. Sekarang ya. Nanti agak banyak. Ya, bertahap ya makainya ya kan. Nanti kalau cepat kali pun payah. Gym pula kan. Gak usah pakai gas. Ya, nanti gym pula kalian nanti. Dan tenang-tenang, tapi istilahnya agak berat memang, makanya harus. Dan ini akan merasa nyaman ataupun nggak masalah kalau kamu include di dalamnya. Ingat ya, makanya saya dari dulu di pengantar akuntansi pun kan sudah saya bilang, kalau kamu mau mencatat kecatatan perusahaan, kamu harus bayangkan kamu itu perusahaannya. Ya, kamu itu perusahaannya, jangan kamu di luarnya. Kalau kamu di luarnya, bingung kita nanti. Ya, seperti inilah kan bingung kan? Kalau kamu membayangkan kamu di luar perusahaan, kamu bingung ya. Apa nih kok pengeluaran kok jadi berkurang pula saldonya kan gitu. Itu kan bertambah. Ya yang bertambah apa sekarang? Kalau yang bertambah penerimaan, iyalah saldonya bertambah. Kalau yang bertambah pengeluaran, tentu saldonya berkurang. Kan gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan kalian bisa lebih pandai lagi. Terus bismillah kan lah. Nah ini jadi yang saya bilang yang paling gampang itu adalah biaya administrasi bank. Lalu apa kita mau koreksi atau sebelumnya Pak ujilah dulu. Oke kita uji kan gitu ya. Buku besar ini. Oke kita uji kita bilang kan. Nah ini kita saldokan. Ini yang bank dulu lah ya, yang apa ya buku besar ya. Yang buku besar. Gitu. Saldo awal ini penerimaan, ini pengeluaran, ini saldo akhir kan gitu ya. Nah coba kita uji enggak saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran. Nah, sama kan? Sampai di sini nih operasi ini kira-kira ada yang belum paham mengoperasikan uji ini kan gitu ya. Kira-kira yang belum bisa mengoperasikan uji ini uji namanya. Ya, uji hitungan. Bukan berarti istilahnya nanti kalau sudah diuji ini dia jadi udah yakin kita pas tempatnya. Bukan berarti pasti benar ya. Kadang-kadang angka kamu bikin salah ya jadi salah dia. Kalau dia jadi posisinya jadi angkanya salah ya jadi salah. Tapi kalau sampai saat ini kalau kita asumsikan angkanya benar, paling tidak ini menghindari kamu salah kamar. Salah tambah kurang. Tambah kurang salah kan jadi beda dia, nggak akan sama nanti tuh. Contoh misalnya, kamu pastikan ini. Contoh misalnya ketika kok 3,16 ini kamu jadikan positif di sini. Ya. Ini nih contoh. 3,16 ini kamu jadikan positif. 3,16. Kamu jadikan positif misalnya. Berbeda kan? 12555, 12549. Jumlah dari atasnya 25556, sedangkan jumlah dari sampingnya 2549. Itu maksudnya. Jadi kalau ada salah tanda, apalagi salah kamar, ya kan salah kamar emang gak nyambung dia jadinya. Kan gitu ya, apalagi salah kamar. Begitu kamu salah tanda aja, minus ataupun plus atau tambah, itu jadi masalah. Ya. Nah ini dia. Ya harus minus. Ya. Loh kok gelap? Gelap. Ya.
Iya, Pak. Iya, Pak. Gelap. Bisa gelap nih. Benar Pak? Udah, Pak. Oh. Baik. Saya kira ini tidak dimasukkan ke kertas kerja ya. Pak, ini tidak dimasukkan ke kertas kerja. Cuman kamu sendiri yang harus mengujinya. Makanya saya tidak ada tulis di situ. Kalau ada di situ berarti kamu bukan tabel rekonsiliasi jadinya. Ya, tabel hitung-hitungan ya, karena itu yang istilahnya bukan itu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Apalagi yang mau kita apain? Perbaiki misalnya. Ada data setoran dalam perjalanan, Pak. Oke. Setoran dalam perjalanan. Atau bahasa kita ubahlah, deposit in transit. Bahasanya namanya deposit in transit. Oktober. Di beberapa bank itu atau di beberapa perusahaan bikin deposit in transit. Ada Oktober, ada November. Kan gitu. Jadi, nah begitu deposit in transit, ini yang dikoleksi adalah rekening bank ataupun buku tabungan kita. Ya kan, buku tabungan. Ada deposit in transit Oktober. Apakah dia sudah termasuk di saldo Oktober? Berapa Oktober saldo? Berapa deposit in transit Oktober? Coba sebutkan. 515,40 Pak. 515,40. Nah, apakah dia sudah ada di saldo tabungan di Oktober? Belum Pak. Belum atau tidak ada ya. Dia dicatat di mana? Jadinya sama perusahaan. Sama bank. Dia dicatat sebagai pengeluaran, Pak. Pengeluaran. Penerimaan, Pak, penerimaan. Sebagai penerimaan di bank, Pak. Iyalah. Di bulannya November. di Bulan November. Jadi dia ada di sini nih. Ya. Dia ada di sini nih kan? Ya, dia ada di sini. 515,40 itu ada di sini dicatat sama bank. Ingat, apa pengertian deposit in transit kan gitu? Dia di sini nih. Dicatat sama bank itu di November, padahal dia adalah penerimaan bulan Oktober, tapi dicatat di bank sebagai penerimaan bulan November. Ya kita kurangi lah untuk membenarkan ya. Kita kurangi. Ya harusnya nggak di situ. Gitu. Dia pengurang. Ya, dia pengurang. Pak, ini nggak merubah saldo. Nanti ada Pak, ini nggak merubah saldo November, Pak. Ya memang berubah lah saldo Novembernya. Cuman kan saldo November berubah di rekeningnya, Pak. Enggak. Kembali saya bilang, ini adalah kertas kerja kita. Ya. Ini angka hasil repkon ini tidak akan ada di rekening tabungan kita dan tidak ada juga di rekening kita di buku besar bank kita, tidak ada juga dia. Tidak bisa kita paksakan dia. Kan gitu ya. Nggak bisa kita paksakan kalau dia pasti ada di bulan berikutnya pun kadang. Ya kan? Terkadang dia nggak mesti dipaksa. Apalagi outstanding check ya. Outstanding check itu yang paling liar. Ya, kalau saya kasih tahu ke kamu, outstanding check itu paling liar. Ketika kita keluarkan lalu kita bayar dengan cek, lalu dia kan suka-suka dia aja kapan dia mau menguangkannya. Sebenarnya nggak pasti harus bulan depannya, tapi itu asumsi yang paling dekat. Asumsi yang paling dekat itu adalah bulan berikutnya. Tapi kenyataannya enggak. Dia pegang kapan dia mau. Ya, dia pegang kapan dia mau. Mau diuangkannya ya terserah dia. Nah, di situ jadi bahasanya ini kan hanya keilmuannya saja, ya kan? Tapi nanti di lapangannya kamu harus pelajari lagi. Ya. Baik. Ini deposit in transit tadi. Kalau deposit in transit sudah jelas.
Kan kejadiannya saya bilang Jumat sore jam 3, kita setor di Oktober 51540. Begitu keluar buku tabungan bulan Oktober, nggak ada kita setor seperti itu. Tapi dia masuk di penerimaan bulan. Banknya secara itu loh, banknya tidak merasa berdosa, tidak ada merasa bersalah, dicatatkannya aja di November. Masukkannya aja saldonya itu, angka itu di bulan November. Terus, dah, loh, saya kan setornya kita buka pun kita bawa pun selipnya. Saya kan Oktober ini Pak, kita bawa ke bank kan. Oh iya kan udah masuk Pak, katanya juga. Iya tapi udah, kan nggak apa-apa kan Pak, kan udah masuk kan Pak, katanya juga. Oh ya udahlah, macam mana lagi ya bilang kan gitu. Dia nggak ngerti kalau yang kita catat itu adalah penerimaan kita atau setoran kita di bulan Oktober. Kan gitu ya, penambahan buku besar bank kita di bulan Oktober. Tapi dia bilang penambahan di bulan November. Nah itu yang jadi masalah. Tapi ya sudah, prinsipnya kan masuk dia Pak, katanya juga. Iya juga, kan gitu. Tapi kan beda dia, udah beda waktu, beda dia nanti ceritanya. Kan gitu, tapi itulah mungkin kondisi ya. Kalian juga nanti, yang di bank kan kayak gitu dia ngomongnya. Kalau saya ngomong kayak gitu, kamu mahasiswa siapa kamu? Gitu. Pegawai banknya gitu. Kalau kamu nanti kalau kamu nanti ada customer ngomong kayak gitu nih, saya kan udah store di Oktober, kenapa kalian catat di bulan November? Enteng aja. Biar saya rekon Pak, rekening Bapak. Nah, Bapak mau? Saya rekonkan. Kamu tahu jasa merekon ini berapa tarifnya? Wah, luar biasa. Jadi di perusahaan, ini memang monthly rutinnya orang akuntansi ya. Ini monthly rutinnya orang akuntansi atau orang finance. Ini tiap bulan harus ada rekon. Tapi ini lumayan loh tarifnya. Ya, kami pernah merekonsiliasi rekening perusahaan. Karena belum pernah direkon sekali, Bu. Berapa tahun nggak direkon sama perusahaannya. Perusahaannya yang kamu kenal pastinya. Ya, PDAM Tirtanadi. Kami merekon sekitar 5 tahun kami rekon. Semua banknya kan nggak satu. Banknya 10. Banknya 10 kami rekonkan. Seperti ini, kami buat rekonnya. Kami yang membuat, saya termasuk ketua timnya. Mereka nggak sanggup merekonnya. Alasannya nggak ada waktu lah, inilah, itulah. Sibuk lah, kan gitu ya. Ini kita rekonkan. Ya kita dapat lumayan lah. Pokoknya makan bakso muntah-muntah. Ya kan? Nah, iya. Makan bakso kamu. Kalau untuk tarif bisa merekon ini, muntah-muntah lah. Ratusan juta kita ceritanya. Ya kan? Kalau untuk bisa. Makanya ini keterampilan saya ingatkan kembali ya. Kamu bayangkan aja seperti ini. Kita bisa membuat seperti ini. Ini keterampilan. Inilah produk. Kembali saya ingatkan, ini adalah produk kita. Ya, kalau kamu rasa kamu enggak bisa Pak, saya belum bisa Pak, ya sabar ya, teruslah latihan. Kalau nggak ngerti tanya sama saya kan masih ya nanti pun kalau kerja pun kamu insya Allah mungkin sekitar 15-20 tahun lagi saya masih di Polmed ya. Kalau ada umur. Ya, kalau ada umur saya masih sekitar segitulah. Ya, masih di Polmed. Ya kondisinya. Kalau misalnya pensiunnya 65 aja. Kan. Tapi kalau pensiunnya 70 misalnya, guru besar, ya kan 70 tahun saya masih di Polmed. Sekitar berapa tahun lagi lah. Sekitar 20 tahun lagi saya masih ada di Polmed. Ya kalau emang umurnya, atau besok pula mati ya kan, besok mati dah, nilai kalian ya tanya sama Kajur sama prodi lah, mana siapa yang melanjutkan. Oke, kita kembali ke sini. Baik, nah kalau dia deposit in transit bulan November, apakah kita ada dicatat di bulan November? Apakah dia ada di sini di 21212,40 kalau dia transit
deposit in transit bulan November? Belum, Pak. Belum ya? Kalau belum kita tambahkan lah. Berapa? Berapa angkanya? 658,50. 658,50. Karena dia yang bertambah adalah penerimaan, saya ingatkan di sini ya, tegasan, coba dengar baik-baik. Karena di sini yang ditambahkan adalah penerimaan, tentu dia akan merubah saldo menjadi penambahan saldo di sini. Ingat, ini saldo ini berubah kalau ada ini nih transaksi yang diantara penerimaan sama pengeluaran untuk bulan berjalan, untuk bulan November, ya karena di sini saldo November akan berubah dia. Ya, nah ini berarti karena dia penerimaan bulan November bertambah, tentu saldo bulan November Bertambah, Pak. ya betul. 8, sampai di sini. Uji? Ayo kita uji. Lu nggak tempat-tempatnya ini ya Pak? Boleh kita uji. Sumnya dari atas ke bawah semua ya. Nah ini. Jadi kita ceritanya bank ya. Ini. Kalau nggak ada transaksi pun di tengah dijumlahkan. Ya iyalah. Ya kan rumus. Lalu awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran. Sama kan? Sama kan? Nah berarti tempatnya pas. Gitu loh. Posisinya pas. Terus seperti itu, terus seperti itu. Ya. Oke, ini yang untuk yang deposit in transit. Apa lagi? Yang mana mau kita buat? Yang apa kemarin? Apa kasusnya? Selang-seling kita bikin kalau nggak. Kalau yang untuk perusahaan apa kasusnya? Cek kosong ya. Cek kosong yang diterima dan disetor. Atau tagihan oleh bank. Udah cek kosong lah ya. Cek kosong yang diterima dan disetorkan. Cek kosong yang diterima dan disetorkan. Kan gitu. Cek kosong yang diterima dan disetorkan. Kita perbaiki buku besar banknya. Karena di buku besar banknya kita jadikan itu sebagai penerimaan. Kan debit. Tapi ketika disetorkan ke bank, saldo banknya nggak berubah. Karena dia cek kosong. Yang salah siapa? Yang salah ceknya. Bukan kitanya, bukan banknya. Kita kan nggak tahu ceknya. Belum nggak ada saldo kan gitu ya, kita kan nggak tahu ceknya nggak ada saldo ya kita setor lah, kita terima dari orang yang baik-baik aja, dia orangnya baik kan gitu kan, orangnya baik ya, muka-muka baik lah gitu, pas dia bayar pakai cek oke lah kita terima, begitu kita terima lalu kita setorkan. Apa yang terjadi? Nah pas kita setorkan kan ada slip setorannya, kita sudah jurnal loh, debit bank, kredit misalnya penjualan kan gitu kan, atau debit penjualan, kredit penjualan debit bank kan gitu ya, karena sudah langsung kita setorkan. Nah, apa yang terjadi di bank nggak ditambahkannya saldonya, saldo kita nggak bertambah. Kenapa? Karena ceknya nggak ada dana. Salah siapa? Bukan salah kita dan bukan juga salah bank, tapi salah yang membuat ceknya. Dia berani membuat cek tanpa yakin ada dananya.
kan gitu ya. Dia rela mencetak cek atau apa menerbitkan cek dan menandatanganinya dengan jumlah segitu, tapi dia tidak ada, sama dengan nokohnya itu nipu, ya kan. Tapi itu kalau yang sengaja, ada juga mungkin yang tidak sengaja, ya kan. Dia lupa atau bagaimana, dia lupa, oh saldonya rupanya kurang. Dia sudah sempat bikin cek 100 juta, tapi rupanya saldonya 99 juta. Kan gitu kan. Dia buat cek 100 juta, ada saldonya 99 juta 999.900 rupiah. Nggak bisa juga dicairkan. Kan gitu kan, walaupun dia 99 juta itu. Baik. Coba. Sekarang yang berubah yang mana? Buku besar bank atau buku besar atau rekening bank? Ini 1 bulan aja ya, di bulan November saja ya. Ini di bulan November saja nih. Nah, ini November. Dia termasuk nggak di sini? Di 21.175,94. Berapa nilainya tadi? Berapa nilainya itu? Cek kosong itu. Cek kosongnya berapa nilainya? 118,94, Pak. 118,94. Nah, dia ada nggak di sini? 118,94 ini ada nggak di 21.175,94 realnya? Ada? Ada. Ada memang. Ya betul, ada. Dia di 21.175,94 itu ada karena dia di buku besar kita, buku besar bank kita, perusahaan kan ada. Seharusnya iya. Seharusnya memang ada gitu. Coba. Ya. Karina. Seharusnya ada atau seharusnya enggak ada? Seharusnya, Pak. Coba. Dia sudah dicatat di bank, buku besar bank, dia sudah termasuk di buku besar bank ini 21.175,9. Dia di perusahaan ini sudah dicatat sebagai penerimaan bulan November. Nah, seharusnya dia di sini atau tidak di sini? Ini jadi positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif. Saya nanya Karina tadi. Dan jawab siapa? Ya Karina. Ajalah kata siapa tadi? Siapa tadi yang bilang? Dia? Silvia, Pak. Silvia. Oh. Ya. Ikut aja lah apa kata si Silvia itu ya Pak. Gitu ya. Ya. Dia posisinya adalah mengurang. Seharusnya tidak ada di situ. Karena memang dia tidak ada dananya. Kemana pula ceritanya bisa nambah kan gitu kan? Logikanya. Karena dia cek kosong yang diterima dan disetorkan. Dia tidak ada dananya. Ya tentu tidak berubah di bank. Tidak berubah. Tapi dia sudah kadung kita catat di 21.175,94 ini. Sebenarnya seharusnya di mana? Seharusnya dia nggak ada. Kurang. Kan gitu ya. Nggak ada. Nggak boleh ada. Kan itu bahasanya. Karena dia penerimaan berkurang, tentu saldo buku besarnya bertambah ya. Berkurang, Pak. Berkurang. Nah, dia berkurang. Namanya saldonya berkurang, ya berkurang lah.
penerimaannya berkurang ya berkurang saldonya. Kan gitu. Baik, selanjutnya kalau tadi yang udah perusahaan, nah ini sekarang cek outstanding check. Outstanding check. Punya. Outstanding. Outstanding check. Bulan Oktober dan bulan November ada datanya. Nah, sekarang kita tanya. Cek yang beredar bulan Oktober. Outstanding check Oktober. Itu sudah dikeluarkan di bank. Sudah dikasih ke customer. Sudah kita kasih ke customer bulan Oktober, ke supplier ya. Outstanding check Oktober itu cek dikeluarkan di bulan Oktober, tapi belum mengurangi saldo di Oktober. Itu ya. Nah, berapa nilainya? Berapa nilainya? 810,50 Pak. 810,50. Di sini ya, Oktober kan? 810,50. Menambah atau mengurang nih? Mengurang, Pak. Mengurang. Karena dia pengeluaran. Ya. Dia cek pengeluaran. Nah sekarang masalahnya dia dicatat sebagai pengeluaran bulan berapa sama bank? Di rekening bank, di rekening hitungan kita di bank atau rekening tabungan kita di bank, dia dicatat sebagai pengeluaran kapan? Ini sebenarnya asumsi. Asumsinya itu dia dicatat di pengeluaran bulan November. Ya. Dia dicatat di pengeluaran bulan November. Dia ada di 242029,67 ini. Ya, dia ada di padahal dia ada sebenarnya pengeluaran bulan Oktober, tapi dicatat bank, di sini dia, di sini ya, pengeluaran bank. Dia dicatat di rekening bank ini. Apakah dia seharusnya termasuk di sini? Tidak, Apakah Pak. dia tidak. Seharusnya tidak, Pak. Ya, seharusnya tidak. Maka kita kurangilah. Nih. Kurang dia di sini. Ya kan, berkurang dia di sini. Ini untuk outstanding bulan Oktober. Sedangkan outstanding bulan November, kita sudah buat pengeluaran bulan November. Apa itu nilainya? Kita sudah buat pengeluaran bulan November. Tapi nggak dikurangi saldo, dia nggak dikurangi bank. Berapa itu untuk November nilainya? Berapa? 703,83 Pak. 703,83. Ini jadi pengeluaran bulan November atau seharusnya bukan pengeluaran bulan November? Ini kita keluarkan ini. Kita sudah keluarkan cek 703,83. Ini termasuk di sini atau tidak? Belum. Tidak, Pak, belum. Belum ya. Belum ya kan? Belum. Kalau belum harusnya kita tambahkan atau kurangkan? Tambahkan, Pak. Kurangin, Pak. Ayo. Ditambah, Pak. Pengeluaran loh ini, bukan saldo. Ini pengeluaran judulnya. Oh iya. Tambahkan atau kurang? Kurang, Pak. Kurang, Kak. Pengeluaran. Ditambah, Kita Pak. sudah keluarkan. Kita sudah buat pengeluaran 703,83.
Kita sudah buat cek 703,83. Ada nggak dia di sini? 24128 ini. Nggak ada, Pak. Pak. Nggak ada, karena dia masuk kategori outstanding check. Karena dia masuk kategori outstanding check, ini belum ada di sini di pengeluaran bulan November. Kita apa kan? Tambah, Pak. Tambah. Nah, efeknya ke saldonya bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Berkurang, Pak. Berkurang. 03,83. Kita tes. Betul nggak nih Bapak bikin? Nanti salah kamar, katanya kan? Kita tes. Rekening bank ya. Tes. Saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran. Mana menurut kalian? Sama kan? Itu cara ngeceknya. Ada lagi pembedanya? Apa lagi pembedanya? Apa lagi pembedanya? Piutang, Pak. Piutang apa itu? Piutang yang ditagih bank ya? Iya kan? Iya, Pak. Piutang yang ditagihkan bank, Piutang yang ditagihkan bank itu kan berarti menambah koreksian di atau menambah saldo di, ini kan nggak ada bulan-bulannya kan? Bulan November aja nih kan? Oktober dan November, Pak. Ada piutang yang ditagihkan ada bulan November, bulan Oktober. Betul lah. Ini ya, tagihan oleh bank ya. Oh iya ada. Piutang yang ditagihkan oleh bank Oktober sama November. Nah, berarti ini yang piutang yang ditagihkan oleh bank, berarti di bank nambah, di kita nggak ada. Kan gitu ya. Artinya bank langsung catat sebagai penerimaan, kita macam ini berarti macam sifatnya seperti apa? Seperti biaya administrasi bank. Hanya saja dia terbalik. Ini adalah penerimaan. Kan gitu ya. Kalau biaya administrasi bank dia adalah pengeluaran atau saldo kita berkurang, ini karena piutang yang ditagihkan oleh bank, maka saldo kita bertambah. Kan begitu, saldo kita bertambah. Nah, coba kita lihat. Piutang yang ditagihkan ke bank Oktober. Ada di Oktober dia dicatat. Ada sama bank. Sama kita? Sama buku besar bank? Di buku besar bank? Ada nggak itu angka itu? Ada nggak angka saldo yang penerimaan itu ada di Oktober buku besar kita? Nggak ada ya. Karena tahunnya dia di November itu. Oh, udah ditagih, udah masuk ke rekening. Cuman kita tahunnya di bulan November. Maka saldonya kita tambahkan. Berapa tadi? Berapa tadi? 200, Pak. 200. Kita tambahkan 200 itu, maka ini dimasukkan oleh perusahaan di penerimaan November. Itu bukan penerimaan November, Bang. Ini adalah penerimaan Oktober.
kurangi. Ini untuk yang Oktober. Untuk yang November udah dimasukkan sebagai, kita nggak tahu kita masuk berapa nilainya. Rupanya udah termasuk di sini di saldo buku besar bank, saldo buku besar bank. Di buku bank sudah dimasukkan, di kita belum. Ya kan, ada penerimaan berapa? 498,50 Pak. 498,50. Karena penerimaannya bertambah, maka saldonya pun bertambah. Saldo di buku besar bank ya, saldo di buku besar bank. Atau buku besar aja bikinnya istilahnya ya, jangan buku besar bank ya. Tapi ya memang buku besar bank ya. Apa supaya jangan kalian saya harapkan kan bisa membedakan antara rekening bank dengan buku besar bank. Rekening bank adalah buku tabungan, buku besar bank adalah ledger di perusahaan untuk akun bank. Itu saya khawatir kalian lupa. Ya, ini dia. Jadi saldonya bertambah. Karena penerimaannya bertambah, maka saldonya bertambah. Ada lagi yang menjadi pembedanya? Apa lagi? Kesalahan mencatat, Pak. Oh, error ya. Error by bank dulu. Error by bank. Ini ada salah ya. Salah membebankan ya. Bulan berapa itu? November, Pak. Iya, salah mencatat. Bank salah mencatat itu bukan cek kita, tapi sebenarnya dibikinnya cek kita kan gitu ya. Itu bukan pengeluaran kita, tapi itu dibikin ke pengeluaran kita. Maka di bank akan dicatatkan mana Bang? Nah, di pengeluaran rekening bank itu bukan punya kita. Berarti error by bank ini banknya yang kita perbaiki. Berapa? 12,5. Berapa? 12,5, Pak. Ya, 12,5 ini mengurang ya. Kalau penerimaannya berkurang, tentu saldo banknya berkurang harusnya. Saldo bank ini ya, saldo banknya berkurang. Ini kalau kesalahan by bank. Kalau kesalahannya by company, bukunya yang diperbaiki adalah buku company. Apa itu kemarin? Salahnya. Salah catat apa? Pengeluaran atau penerimaan? Pengeluaran, Pak. Pengeluaran juga berarti ya. Kesalahan catat pengeluaran. Kenapa pengeluarannya? Lebih besar atau lebih kecil? Seharusnya Besar Pak. Ini kita mengurangi atau kita jumlahkan? Kita tambahkan? Kurang. Pengeluarannya seharusnya 46, seharusnya Pak. 46. terus ditulis oleh perusahaan 64. kebesaran ya. Iya. Kebesaran kan? Iya, Pak. Berapa tadi? 18, Pak. 18. Kebesaran 18. Pengeluarannya kita kurangin. Karena kalau saldo berkurang, maka karena pengeluaran berkurang, saldo Bertambah. ya, saldo bertambah. Oke, ada lagi? Habis? Udah, Pak, habis. Habis. Berarti di sini saldo setelah rekor.
Coba kita belahkan. Jeng. Sama nggak? Kiri ke kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Iya, beda ini. Kok bisa beda ini? Pak, yang di 12,5 itu Pak kayaknya Pak. Kenapa di 12,5? Ini tadi apa? Pengeluaran. Pengeluarannya berkurang. Pengeluarannya berkurang, saldonya 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 bertambah, Pak. Ya, saldonya harusnya bertambah ini, weh. Bukan berkurang. Oke. Ya seperti ini. Sama udah? Oh iya, sama ya, weh. Nah, sama. Itu udah dia. Gampang kan? Kalau gampang ya kalian kerjain lah soal yang ada di Sipadi itu. Ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA. Excel-nya ini bisa saya kirim. Ya, begitu dua-dua ini kan. Dua ini Excel ini saya kirim biar kalian coba pelajari. Ya, bagus-bagus lah kalian belajar pokoknya. Janganlah malas-malas. Ya, nanti bodoh. Kan gitu, kalau malas-malas nanti jadi Pak, bodoh. Untuk latihannya Pak, kami buatnya ditulis di buku atau di Excel ini Pak? Tulis di buku lah. Kalian cicilan pula kalian pakai Excel. Enggak lah, kalian tulisnya di buku. Masih belajar kalian. Pakai kalkulatornya. Itu adalah tahap ya. Perhitungan pakai kalkulator itu adalah tahap pembelajaran kamu menjadi teliti. Ya, itu adalah proses pembelajaran kamu menjadi teliti. Kalau udah Excel ya itu udah. Nanti kerja kamu pakai Excel. Ya sabarlah. Ya kan. Tapi kalau untuk proses pembelajaran ini adalah bagian dari proses pembelajaran ketelitian. Dan ingat tidak ada TPEX ya. No TPEX. Itu maksudnya. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan nanti silakan. Ini saya kirim dulu ke kalian biar jangan lupa-lupa. Filenya rekon 4 kolom namanya. Padahal bukan 4 kolom ya kan. Tapi nggak apalah, pokoknya itulah dia. Kalian kan sama-sama tahu lah. Mana dia? PS3A. Oke. Nah, udah saya kirim di grup. Saya kira itu untuk hari ini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.